Puji Tuhan, Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan mujizat Tuhan. Karena itu mari kita bersama mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa dan kita percayakan ibadah pada saat ini. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku.
Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Isa Al-Masih, Taman Majapahit, Semarang. Puji Tuhan, kembali bersama saya, Tristianto, kita boleh mendengar pesan-pesan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, beracaralah pada pagi hari ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami, bahkan boleh memberi kami kemenangan di dalam melalui kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan di bawah salib-Mu, biarlah segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan adalah berasal daripada-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau menguasai tempat ini, Engkau mengurapi setiap umat-Mu yang mendengarkan, baik di gedung-gedung gereja maupun di tempat-tempat di mana dia boleh mengikuti secara online. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu ini. Haleluya, amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbicara demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang maestro pelukis di mana saat itu dia sudah membuat lukisan-lukisan yang luar biasa bagi orang-orang ternama, dan lukis-lukisannya sangat dikenal dan sangat terkenal di mana-mana. Suatu saat ketika dia berjalan mencari objek lukisan, maka dia melihat seorang pengemis yang sedang duduk di sebuah pinggiran jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sang maestro begitu melihat terpesona demikian rupa. Dia melihat, oh alangkah indahnya desain dari wajah, dari tubuh, dari background yang ada. Dia katakan ini adalah sebuah objek lukisan yang luar biasa yang akan saya buat. Maka dia menghampiri pengemis itu dan dia katakan, Saudara akan saya jadikan sebagai objek lukisan. Maka dia memberikan kartu nama kepada si pengemis ini. Dan dia meminta agar pada hari Senin si pengemis ini boleh datang ke tempatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, si pengemis ini ketika tiba harinya, dia sedemikian rupa karena mengetahui bahwa yang meminta dia adalah seorang maestro pelukis. Maka dia persiapkan dirinya, dia pakai baju, dia persiapkan sebagus mungkin supaya dia bisa datang menghadap kepada sang maestro. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Setelah hari Senin dia menjumpai sang maestro, dia melihat, dia mengetuk pintu rumahnya. Ketika sang maestro membuka pintu dan melihat dia, sang maestro mengatakan bahwa, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Si pengemis ini begitu kecewa. Dia katakan, saya adalah pengemis di pinggir jalan yang akan menjadi objek lukisan dari Bapak. Tapi sang maestro berkata, tidak, saya tidak menghendaki kamu sedemikian rupa. Maka enyahlah dari hadapanku. Saudaraku, ketahuilah bahwa sang maestro sudah punya rencana, sudah punya grand desain yang terbaik bagi bagi pengemis ini, supaya dijadikan objek lukisan yang luar biasa. Tetapi si pengemis ini tidak mengerti rencana apa yang ada di dalam diri sang maestro sehingga mengundang dia untuk dilukis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah, di mana Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa. Dia mencari setiap orang yang mau
dijadikan sebagai objek perencanaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah objek-objek lukisan yang luar biasa yang sedang dipilih oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mempunyai grand design dalam setiap kehidupan manusia. Apakah grand design yang Allah miliki? Grand design yang Allah miliki adalah supaya manusia bisa bersama-sama dengan Allah pada kelak nanti di kemudian hari, bersama-sama di dalam langit baru dan bumi yang baru. Ini adalah grand design Allah bagi setiap umat manusia, karena Allah menghendaki ciptaan yang semula berada bersama-sama dengan Allah di Taman Eden kembali bersama-sama dengan Allah di langit baru dan bumi yang baru. Ini adalah grand design yang besar Allah bagi setiap umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah sudah memiliki grand design, pasti dia harus mempersiapkan rencananya. Dia harus punya planning. Apa itu planningnya? Sudah pasti saudaraku yang dikasihi Tuhan, planningnya adalah menyelamatkan yang terhilang, supaya jangan ada satupun yang binasa. Ini adalah planning Tuhan. Karena tidak mungkin kalau orang-orang yang bakalan binasa, orang fasik yang masih di dalam dosa itu bisa masuk di dalam grand design Allah, yaitu langit baru, bumi baru. Tetapi mereka-mereka yang dipilih Allah, yang tidak binasa, yang memiliki keselamatan, yang menerima keselamatan secara cuma-cuma, inilah yang bisa masuk di dalam langit baru dan bumi baru ciptaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah punya grand design, Allah punya planning. Tapi Tuhan juga mempunyai proses yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Apa itu prosesnya, saudaraku? Prosesnya adalah mempersiapkan orang-orang pilihan yang mau dipakai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin kalau Allah itu punya grand design, punya planning, prosesnya dia tidak memilih orang-orang yang mau dipakainya. Tuhan mau memilih orang-orang yang mau dipakainya. Pertanyaannya sekarang adalah, orang-orang bagaimana yang menjadi pilihan Tuhan? Saudaraku, yang pertama kita ketahui bersama bahwa Allah menghendaki bahwa setiap orang yang dipilihnya merelakan hidupnya, tubuhnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, syarat pertama orang-orang pilihan Tuhan adalah mau mempersembahkan tubuhnya yang hidup, yang kudus kepada Tuhan. Karena kalau orang tidak mau mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tidak bisa dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya masuk di dalam perencanaan Tuhan. Yang kedua adalah di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Yang kedua adalah orang-orang yang tahan uji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dan kita percaya Yesus, tidak ada kata lain yang dapat
menggolkan syarat kita dipilih oleh Tuhan kecuali kita tahan uji. Bagaimana mengarungi kehidupan, kita harus tahan uji. Kalau tidak tahan uji, bagaimana kita bisa menjadi alatnya Tuhan? Kemudian yang selanjutnya sudah jelas, yaitu kita harus percaya Yesus. Tadi sudah disinggung di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mempersiapkan setiap orang pilihannya yang percaya kepadanya, diberikannya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kenapa harus dipersiapkan? Saudaraku, karena di dalam kehidupan dunia yang tidak tertentu ini, apalagi masa sekarang adalah masa COVID, kita harus tahan uji, kita harus dipersiapkan bersama dengan Roh Kudus. Kenapa? Di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Allah juga mempersiapkan kita supaya kita tahan terhadap penderitaan yang harus kita alami ketika kita melakukan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita dipersiapkan, setelah kita dipilih Allah, tentunya kita harus punya tugas utama. Apa itu tugas utamanya? Sebab di dalam Roma 10 ayat 13-15 firman Tuhan katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kita dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita diutus untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang, supaya planning Allah tercapai, yaitu jangan ada yang binasa, sehingga grand design Allah terpenuhi untuk kita semua ada di dalam langit baru dan bumi yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa goalnya adalah keselamatan bagi setiap orang untuk dapat hidup bersama-sama dengan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 firman Tuhan katakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya satu-satunya keselamatan itu bisa diterima oleh setiap orang dengan percaya Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti kita bertanya-tanya, kalau tujuan hidup kita hanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, jangan ada satu pun yang binasa. Jadi bagaimana kalau kita pengen mencari kekayaan atau kita rindu untuk diberkati? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dampak dari kesediaan kita untuk menerima panggilan Allah, pilihan Tuhan, adalah berkat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengutus kita. Kalau kita tidak dibekali, tidak mungkin kita bisa berjalan. Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan benih. Apa itu benih?
Bisa saja itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin juga perlindungan. Kemudian juga kuasa Allah. Bahkan mungkin Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menyertai dan berjalan di depan kita. Dan juga melalui Roh Kudus kita dijadikan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu adalah akses dari setiap orang yang mau dipilih oleh Allah. Jadi saudara, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau saya berdoa supaya diberkati untuk bisa mendapatkan mobil, rumah dan sebagainya, saudara tidak salah. Hanya kalau tujuan saudara untuk kepentingan diri sendiri, saudara salah. Tapi kalau ketika saudara berdoa, Tuhan, saya rindu memiliki sebuah mobil supaya saya bisa melayani lebih banyak orang lagi. Untuk melalui mobil ini saya bisa pakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk datang ke gereja. Saudara, kalau tujuan saudara untuk menjadi agen Allah menyelamatkan yang hilang, saya percaya, saya yakin bahwa doa-doa saudara akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Allah menghendaki kita semua masuk di dalam rencananya, yaitu untuk menjadi agen perubahan di dalam setiap kehidupan kita untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara, kita ketahui bersama bahwa dasar persiapannya itu sama. Saudara, saya, siapapun, dasar persiapannya sama. Kita harus percaya sama Yesus, kita harus mempersembahkan tubuh, kita harus tahan uji, sama semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membedakan adalah pekerjaan kita berbeda. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kita semua adalah satu anggota tubuh di dalam Kristus. Masing-masing memiliki pekerjaannya atau tugasnya sendiri-sendiri. Begitu juga di dalam setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap orang, termasuk saudara dan saya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dia punya rencana bagi setiap kita sama semua. Tetapi dia punya tugas pekerjaan yang harus kita lakukan berbeda satu dengan yang lainnya. Yaitu untuk masuk di dalam grand design Allah. Yaitu langit baru dan bumi baru di mana kita bersama-sama dengan Allah berada di tempat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita, boleh memberikan kita kekuatan dan pengertian bahwa Allah punya rencana dalam setiap kehidupan manusia, dan rencananya adalah supaya setiap orang ada bersama-sama dengan Allah di dalam langit baru dan bumi yang baru. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kesempatan yang indah pagi hari ini kami boleh mendengar suara-Mu melalui firman yang kami dengar. Kiranya apa yang boleh kami dengar ini boleh menyadarkan kami untuk kami masuk di dalam grand design Allah, rencana Allah dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa pilihan Tuhan itu semuanya dengan syarat yang sama. Kami harus mempersembahkan tubuh, kami tahan uji, dan kami harus diperlengkapi dan percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kami meskipun berbeda-beda, tetapi kami percaya satu tujuan, masuk di dalam rencana Allah yang mulia. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah hamba-Mu serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus sendiri yang beracara di dalam setiap kehidupan kami, menyempurnakan segala sesuatunya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap orang. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kita akhiri ibadah kita secara online pada saat ini. Dan baiklah, kita akan kembali kepada keluarga kita, aktivitas kita, dan rencana kita pada hari ini. Sekali lagi, mengangkat kedua tangan di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, rencanamu pada hari ini, dan kiranya kemurahan Tuhan itu akan selalu memeliharakan, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar oleh kemurahan Allah Bapa, dan berkatnya Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah oleh Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, menuntun, menghiburmu mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.